Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Rahma Syarif dari kelas 12 Mia Albiruni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifi Putri dari kelas Albiruni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Winur dari kelas 12 Mia Albiruni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Takdir akan membuat video tentang evaluasi kalian. Pertanyaan pertama yaitu kegiatan yang dilakukan selama pandemi selain BDR. Selain BDR, saya membantu orang tua di rumah untuk membersihkan rumah, menjaga adik, main HP. Jika sudah tidak ada yang saya lakukan, tidur. Pertanyaan kedua yaitu apa yang dirasakan tinggal di rumah selama pandemi. Dua saya rasakan. Yang pertama itu saya merasa sedih karena tidak dapat berjumpa dengan teman-teman dan tidak bisa belajar tatap muka di sekolah. Yang kedua yaitu senang karena mempunyai lebih banyak waktu untuk keluarga. Yang keempat yaitu saya rindu sama Ibu Isma, Ibu Kiki, Pak Hendra karena setiap jam pelajarannya masuk tidak terlalu tegang, sering melawak. Yang kelima yaitu harapan atau doa berikutnya. Harapan saya semoga pandemi ini cepat berakhir. Pertanyaan pertama, kegiatan apa yang dilakukan selama pandemi? Kegiatan saya yaitu kewajiban saya sebagai pelajar, yaitu belajar di rumah, membantu orang tua, lalu fokus untuk mempersiapkan diri untuk masa depan. Kedua, apa saja yang saya rasakan selama pandemi? Ya, tentu saja ada sedihnya dan ada senangnya. Sedihnya itu, saya tidak bisa bertemu dengan kawan-kawan saya seperti biasanya saat di sekolah dan di asrama. Lalu proses belajar di rumah ini menurut saya kurang efektif bagi saya karena pelajaran susah masuk di otak saya karena apa yang dijelaskan seperti biasanya atau apa dilakukan di sekolah dengan rumah itu beda, karena di sekolah itu kita dijelaskan secara detail, sedangkan di rumah itu tidak. Setengah maksudnya. Lalu terutama juga saya sudah kelas 12 yang harus lebih belajar lagi, lebih giat lagi untuk masuk di PTN favorit yang saya ingin masuki. Bahagianya atas senangnya itu saya bisa lebih menghabiskan waktu bersama keluarga saya yang sebelumnya terkadang susah bertemu dan kumpul bersama. Menurut saya dari jenuhnya belajar di rumah ini, saya juga kadang berpikir mungkin belajar di rumah ini saatnya kita lebih giat lagi, lebih memacu lagi semangat kita belajar. Karena kenapa? Menurut saya kita bisa berpikir bahwa dari seluruh Indonesia kebanyakan sekolah itu belajar online di rumah. Jadi kemungkinan cara belajar kita dengan orang lain itu sama, yaitu belajar di rumah. Contohnya begini, di sekolah A ini fokus kejuaraan saintek atau pelajaran saintek, sedangkan di sekolah B itu fokus kepada akademik. Nah, di salah satu siswa atau mungkin ada beberapa siswa di sekolah A yang fokus pada saintek itu mempunyai peluang di akademik, tapi karena fasilitas atau faktor pendukung dari sekolah yang kurang, jadi dia kurang mengembangkan kemampuan akademiknya. Jadi karena kita belajar di rumah, kenapa tidak kita mengembangkan sendiri kemampuan yang kita inginkan, kita asah di rumah. Jadi menurut saya motivasi yang saya berikan, pandemi saat ini bukan acuan untuk kita bermalas-malasan karena berpikir orang-orang lain juga online, mungkin dia malas. Siapa tahu ada orang-orang yang di belakang kita yang kemungkinan dia malas di sekolah tapi dia giat belajar di rumah karena dia berpikir bahwa semua saingannya itu belajar di rumah. Lalu itulah tadi motivasi saya. Lalu kemudian rindu dengan guru siapa? Saya rindu dengan banyak guru yang saya rindukan, bisa dibilang semua, tapi saya lebih rindu dengan Ibu Aye, Ibu Ayu, dan Ibu Kiki, dan Ibu Uni. Karena kenapa? Menurut saya keempat guru ini lebih mengerti dengan diri saya. Jadi terkadang saya lebih nyaman untuk terbuka cerita kepada mereka, dan itulah salah satu yang membuat saya merasa aman dan tenang berada di sekolah dan lebih fokus untuk belajar. Karena saya merasa ada yang mengerti dengan saya. Lalu harapan saya untuk pandemi ini, harapan saya semoga cepat berlalu dan cepat berakhir, lalu kita bisa beraktivitas seperti biasanya, kembali ke asrama, berkumpul bersama di asrama, apalagi sekolah saya itu ya asrama,
banyak acara-acara yang dibuat setiap minggunya yang membuat kita rindu dengan acara itu. Semoga saja semuanya bisa beraktivitas dengan semula dan kembali seperti semula. Amin. Sekian. Pertanyaan pertama yaitu kegiatan yang dilakukan selama masa pandemi. Kegiatan yang saya lakukan selama masa pandemi tentu saja belajar menggunakan sistem online, kemudian membantu orang tua, bermain sosial media, dan olahraga, serta masih banyak kegiatan lainnya. Kemudian apa yang dirasakan tinggal di rumah selama pandemik? Yang saya rasakan tentu saja terbagi menjadi dua, menjadi sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya yaitu kita dapat berkumpul dengan keluarga dengan jangka waktu yang panjang, sedangkan sisi negatifnya yaitu dengan sistem pembelajaran ini saya tidak dapat atau saya kurang dapat mengerti tentang pelajaran yang telah saya terima. Pertanyaan ketiga yaitu kata motivasi yang untuk seluruh pelajar Indonesia. Kemudian rindu dengan guru siapa dan apa kenangannya. Mengenai guru yang saya rindukan, saya merindukan berbagai banyak guru seperti Pak Opi, Bu Ae, Bu Isma, Ibu Hera, serta Bu Uni, karena menurut saya mereka adalah orang-orang yang sangat care dengan saya selama sekolah. Jika ada masalah pasti saya konsultasi dengan mereka, sehingga itu adalah alasan mengapa saya merindukan mereka. Di sekolah sebagaimana sebelum pandemi. Terima kasih. Sini saya akan membuat video mengenai untuk penilaian harian 2 pendidikan agama Islam dengan menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Yang pertama, kegiatan apa saja yang Anda lakukan selama pandemi? Kegiatan yang saya lakukan selama pandemi seperti biasa saja. Yang pertama itu membantu kedua orang tua jika diperlukan, kemudian beribadah ketika waktu ibadah, kumpul sama teman, kumpul sama keluarga, kemudian masih banyak yang lain, berolahraga, main HP, serta masih banyak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Kemudian yang kedua itu apa yang Anda rasakan tinggal di rumah selama pandemi? Yang saya rasakan tinggal di rumah selama pandemi itu senang, sedih juga. Senangnya itu karena kami bisa kumpul lagi bersama keluarga, kami bisa kumpul lagi bersama teman lama, bisa tinggal lebih lama lagi sama kedua orang tua, kemudian masih banyak yang lain. Kemudian sedihnya itu kami merindukan sekolah, kami susah belajar secara online karena mungkin karena gangguan kami berada di rumah, kami susah belajar online. Kemudian kami juga rindu sama teman yang ada di asrama, rindu sama tidur sama-sama teman di asrama, dan masih banyak yang lain yang membuat saya sedih selama pandemi ini tinggal di rumah. Kemudian yang keempat, kata kangen, rindu kepada Bapak Ibu guru serta menyebut namanya dan kenangannya. Kalau rindu sama Bapak Ibu guru, yang pasti saya paling rindu itu dengan pembina Pak Opi, Pak Hendra, Pak Batiar. Sama kenangannya itu sama semua, kami rindu teriakannya, dengan teriakan sholat, kemudian teriakan jam 7, dan masih banyak yang lain yang membuat kami rindu kepada guru tersebut. Kemudian yang kelima, harapan dan doa ke depannya. Harapan saya semoga kehidupan yang ada di dunia, bahkan di Indonesia ini, karena pandemi cepat berlalu. Kemudian doa saya semoga pandemi ini bukan menjadi halangan untuk kita tetap berusaha, berdoa, dan semangat untuk menggapai cita-cita dan membahagiakan kedua orang tua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semangat belajar selama di rumah, jangan malas-malasan. Jadi motivasi saya itu, kesimpulannya itu, ayo kita belajar sama-sama di rumah, mengembangkan kemampuan kalian di rumah, dan stop berpikir pesimis kepada diri sendiri dan stop bermalas-malasan atau merendahkan orang lain. Lalu itulah tadi motivasi. Motivasi untuk seluruh pelajar di Indonesia, tetaplah semangat belajar meskipun dalam sistem online ini kita sangat susah untuk mengerti, tetapi orang tua kalian mempunyai harapan yang besar kepada kalian. Jangan kalian kecewakan orang tua kalian hanya karena sistem belajar ini, maka belajarlah bersungguh-sungguh. Semoga kalian dapat mencapai apa yang kalian ingin. Motivasi untuk para pelajar yang ada di Nusantara, kata motivasi saya yaitu tetap semangat, jangan sampai pandemi COVID-19 ini menjadikan halangan kita untuk mencapai cita-cita dan membahagiakan kedua orang tua.